أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan ini saya sampaikan secara ringkas mengenai pelaksanaan proses pemilihan Ketua DKM Al-Muhajirin periode 2024-2027. Laporan secara tertulis telah kami sampaikan kepada Ketua DKM dan mungkin sudah diteruskan juga kepada MUI Kecamatan. Oleh karena itu kami hanya menyampaikan secara ringkas saja untuk diketahui oleh Bapak dan hadirin sekalian. Panitia pemilihan Ketua DKM Al-Muhajirin periode 2024-2027 itu didasarkan kepada SK Ketua DKM nomor 151 tahun 2003. Berdasarkan SK tadi, maka panitia telah melakukan berbagai serangkaian kegiatan dari mulai persiapan, lalu penjaringan calon, lalu pemilihan, seleksi dan penetapan calon terpilih. Salah satu prinsip yang kami pegang dalam pelaksanaan pemilihan ini sesuai juga dengan pedoman dasar DKM yang mungkin diterbitkan oleh Departemen Agama, bahwa kita lakukan pemilihan ini secara musyawarah di antara jamaah Al-Muhajirin. Jadi kami tidak melakukan pemungutan suara ataupun voting. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi kaidah-kaidah syariah yang lebih sesuai. Berdasarkan proses tadi, maka kami telah menetapkan Bapak Insinyur Haji Hasan Munawar MP sebagai calon terpilih Ketua DKM periode 2004-2007. Itulah saya kira sekilas proses yang kami lakukan dalam pemilihan Ketua DKM. Saya kira demikian laporan singkat dari kami. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon berkenan Bapak Ketua MUI dan Kepala Kantor KUA Antapani untuk berkenan mengesahkan dan sekaligus melantik Ketua dan jajaran pengurus DKM Al-Muhajirin periode 2004-2027. Saya kira demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima jabatan Ketua DKM Al-Muhajirin periode 2020-2023 kepada Ketua DKM Al-Muhajirin periode 2023-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadza man hadza wa ma kunna linahtadiya laula an haddanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Camat Antapani, Bapak Kepala KUA Kecamatan Antapani, Bapak Rohani, Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, Bapak Abdullah Abu Bakar, beserta Bapak
Sekretaris MUI, Bapak Lurah Antapani Kidul, Bapak Ketua RW 10 Pak Dede Ambar, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 6, penasehat DKM, Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu, dan pengurus DKM periode 2020-2023 dan pengurus baru 2024-2027 yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita semuanya saat ini masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang kedua, masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga mampu melangkahkan kaki ke masjid ini. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, insya Allah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama tentunya dan satu-satunya adalah puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan ridhonya, berkat taufiknya, kami pengurus DKM Al-Muhajirin periode 2020-2023 selesai melaksanakan tugasnya untuk periode 3 tahun terakhir. Kami sebetulnya 12 tahun Pak Rohendi, jadi dari 2012. Ini laporan yang keempat, jadi 3 tahun terakhir. Dan sekali lagi, selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah, berikutnya izinkan saya akan menyampaikan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada istri tercinta, karena selama ini kami bisa melaksanakan tugas betul-betul support dari istri saya. Dan yang berikutnya adalah kerjasama dari seluruh pengurus DKM Al-Muhajirin. Saya bukan Superman, tapi insya Allah kita adalah super team. Jadi kerjasama seluruh pengurus DKM, bukan hanya ketua DKM. Ketua DKM tidak ada artinya tanpa pengurus DKM yang lainnya. Dan yang berikutnya, tidak lupa juga sangat kami haturkan terima kasih dan yang sebesar-besarnya kepada Ketua RW 10 beserta jajarannya, pengurus RW 10, Ketua RT 1 sampai dengan RT 6 beserta jajarannya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Posyandu, ibu-ibu Majelis Taklim, atas kerjasamanya dan dukungannya kepada DKM selama ini. Dan juga tidak lupa pula, kami juga selalu dapat support, karena setiap ada sesuatu kami selalu konsultasikan kepada Ketua MUI Kecamatan Antapani Pak Abdullah Abu Bakar, kepada Kepala KUA Kecamatan Antapani, serta tidak lupa juga kami koordinasi dengan Pak RW dan Pak Lurah. Jadi tadi ucapan terima kasih. Dan sekaligus mungkin ada yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semua pihak yakinlah bahwa Allah tahu masing-masing pihak tanpa harus disebutkan, karena yang penting adalah Allah mencatat semua yang kita lakukan walaupun kita tidak mengatakan. Dan yang berikutnya, izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan atas nama pengurus DKM periode 2020-2023 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya di dalam pengelolaan DKM periode 2020-2023. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak pas, tidak tepat di hati jamaah seluruhnya, maka sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, saya atas nama pengurus DKM periode 2020-2023 mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Insya Allah kami bersama-sama pengurus sudah berjuang maksimal. Dan kami pesan kepada pengurus yang baru sekali lagi bahwa moto kita adalah selalu continuous improvement. Lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Atau bahasa Pak Abdullah Abu Bakar adalah istiqomah untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada kalimat saya yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Camat, Ketua MUI, Kepala KUA, Sekretaris, Bapak Lurah, Bapak RW, dan para hadirin sekalian. Sebenarnya saya ini agak canggung ini. Biasanya kan ketua ini Pak Sigit. Sekarang ini jadi saya. Canggungnya begini. Beliau ini sudah 12 tahun, Pak. Jadi katakanlah suara huruf, satu huruf aja udah tahu bahwa ini Pak Sigit gitu. Kadang-kadang katanya desah napasnya aja udah tahu Pak Sigit. Desah napas Pak Sigit, batuknya Pak Sigit udah tahu. Sekarang Bapak-Bapak sekalian barangkali yang agak canggung nih. Ketua DKM-nya sekarang berbeda dan mudah-mudahan juga bisa diterima. Artinya bahwa saya juga mengemban amanat ini boleh dikatakan cukup berat juga, karena ini DKM ini kan organisasi sosial keagamaan ya, artinya ada sisi syar'i yang memang harus selalu saya pedomani begitu. Kalau hanya aspek keduniaan saja itu sisi aspek manajerial, tapi ini ada aspek syar'inya yang memang kadang-kadang sulitnya itu ada beberapa perbedaan pendapat yang memang itu harus diakui bahwa memang perbedaan pendapat itu selalu ada, dan tentu saja itu menjadi tantangan sendiri bagaimana agar persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini akan selalu tercipta dengan baik. Kami tentu saja semua pengurus menerima amanat ini dengan sangat-sangat berat tentunya dan penuh tantangan ke depan. Karena tantangan ke depan bukan hanya tantangan di lingkungan ini saja, lingkungan luar juga sangat berpengaruh kepada kita semua begitu. Kemudian juga yang terakhir juga barangkali kepada para pengurus lama, mari kita ciptakan giroh kita, semangat kita untuk mengabdi kepada masjid ini ya, kepada Allah melalui masjid ini. Karena kita ingat bahwa masjid ini merupakan jantung ya. Dari zaman Nabi itu masih merupakan jantung peradaban. Semua peradaban bisa sampai dari Islam dari Mekah sampai ke sini itu adalah berkat gairah yang diolah semuanya di masjid. Merupakan peradaban yang memang sudah terbukti ya, bahwa sampai jauh dari Mekah sampai ke belahan bumi kita Islam tersebar. Itu adalah tempat digodoknya di masjid, dan kita juga berharap bahwa penggodokan kita di sini kita berkembang, agama kita berkembang juga, sosial kita berkembang, masyarakat kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ketua RW 10 yang terhormat Bapak Dede Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir menyaksikan pelantikan DKM masa bakti 2024-2027. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Pak Hasan dan jajarannya yang barusan dilantik. Yang kedua terima kasih juga kepada Pak Sigit yang sudah memimpin 3 periode di masjid ini, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit menyikapi tadi apa yang dibacakan oleh pembaca Al-Quran. 2, 1 tadi tentang amanah, yang kedua tentang kemakmuran masjid. Kalau mungkin saya salah nanti ya, saya mohon aja diperbaiki. Kalau tadi Pak Hasan merasa berat, waduh kumai dan sebagainya, jangan berat Pak, kalem aja ya. Saya pikir kalau kita ingin apapun kita laksanakan, hanya satu saya pikir, dengan akhlak, dengan adab yang harus kita lakukan. Apa itu adab? Adab teh singkatan kalau saya di mana-mana menyampaikan tentang adab. A-nya amanah, insya Allah kalau amanah selesai, tidak ada permasalahan macam-macam. D-nya disiplin, semua disiplin selesai juga, mau pertentangan dan sebagainya. A-nya lagi antusias, semua happy, tidak boleh satu sama lain tentu saling
tidak mengetahui dan sebagainya. Jadi yang terakhir bersama itulah yang harus jadi kolaborasi. Tadi katakan Pak Sigit, semua ya, kalaupun di sini DKM tapi ada di sini RT, ada RW, PKK dan sebagainya. Itu adalah salah satu modal dasar untuk kekuatan kita. Jadi super team ya, kata Bu Camat ya, Bu Camat ya, super team, jadi bukan Superman, tapi super team. Kalau adab ini dilakukan setiap hari, saya yakin ini akan semakin hebat, luar biasa. Dan saya yakin juga luar biasa lah sekarang pelantikan didukung oleh para senior, ada yang juniornya, ada yang lebih muda lagi. Nah, yang kedua tentang tadi makmurkan masjid. Saya mohon nanti dikoreksi oleh Pak MUI tentang apa yang disebut jamaah. Menurut saya jamaah itu adalah warga kita yang muslim dan muslimah. Tidak hanya jamaah itu yang datang di masjid, justru pengurus DKM wajib hukumnya mengajak semua warga muslim muslimah masuk ke masjid, itu jamaah. Jadi tidak hanya, kalau coba anggaplah lamun di sini jamaah dengan 10 orang, hanya 10 orang jamaah itu, tapi jamaah itu diajak makmurkan masjid ini. Siapapun, saya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali ke masjid, tapi jamaah saya. Mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan sekali, itu juga jamaah, harus itu. Jadi mohon nanti dikoreksi oleh Pak MUI ya. Kalau menurut saya dia pribadi bahwa jamaah itu adalah tadi warga kita yang muslim dan muslimah. Tapi kalau non muslim bukan jamaah kita. Gitu. Ya, itulah. Jadi hanya 2 amanat, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi lah. Itu sajalah ya Pak Sigit, terima kasih sudah berbakti ke masjid ini, ke warga kita, ke jamaah kita, dan selamat juga ke Pak Hasan. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, keberkahan untuk warga semuanya, jamaah semuanya, dan terima kasih juga semua yang ada saat ini. Mohon doanya untuk betul bahwa R10 ini harus jadi terdepan. Masjid ini harus jadi terdepan, masjid ini harus jadi betul-betul kebanggaan kita semuanya, warga kita R10, jamaah Masjid Al-Muhajirin R10 ini jadi kebanggaan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua OPI Kecamatan Katani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita sudah saksikan ya pelantikan kepengurusan DKM untuk satu periode yang sekarang ini, 3 tahun yang akan datang. Orang-orang yang menjadi pemimpin itu memang harus dipilih ya. Kalau zaman Rasul kan ya, Nabi itu kan dipilih oleh Allah. Kemudian Nabi nanti memilih nanti khalifah itu. Nanti ke bawah gubernur itu. Dan mereka itu tidak ada yang punya gaji dulu itu. Lillahi ta'ala semua ada. Bahkan yang dikasih gaji saja ada gubernur Amir bin Said sampai punya baju satu, diprotes oleh jemaahnya, umatnya, Pak kenapa tidak hadir undangan kami? Aduh, saya itu telat ya, bukan tidak hadir, tidak bisa pagi-pagi. Karena baju yang saya pakai itu hanya satu-satunya, dicuci, sore itu belum kering, pagi pergi kantor gubernur. Pak. Tanya lagi, satu lagi sama juga katanya, kenapa Bapak telat? Katanya saya mau ketemu, udah ketemu. Itu kan harus makan dulu sebenarnya. Bikin dulu adonan sendiri, kerja sendiri, tidak ada gajinya apa? Dikirim oleh khalifah itu Umar. Ini biaya banyak. Dibagi-bagikan ke rakyat lagi. Satu buat beli baju, mau dijahit. Bapak, saya juga belum kebagian. Kasih lagi. Jadi tidak jadi Pak ganti bajunya. Luar biasa. Jadi memang masjid tidak ada banyak uangnya. Laporannya puluhan juta. Tapi untuk digaji, kalau digaji mungkin saya ini paling kaya barangkali betul.
Karena dari ketua pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Di sana itu ada dua di Antapani ini, Al-Muhajirin. Tapi bikin yayasan, bikin sekolah, beli jual majelis ulama. Sering ngikut mobil Ibu Camat. Kalau hujan Ibu Camat itu luar biasa itu. Pak Haji diantar. Jangan Bu, malu. Enggak, katanya Pak Haji sudah sepuh. Memang sudah sepuh lumayan. Umur saya baru 79. Alhamdulillah. Tapi kalau dipercaya insya Allah untuk pengabdian itu ya jangan semata. Nah, yang sudah dipilih ini ada dua nih tugas beratnya itu. Satu, karena jadi sudah dipilih itu karena punya kemampuan, pandai tadi punya adab, punya akhlak itu. Jadi khairi ummah. Jangan bikin cacat celaknya. Wah, tidak dipercaya nantinya. Ya. Jadi orang yang betul-betul yang dihargai jadi karena kemampuan. Kedua, harus siap menjadi pelayan khadimul ummah. Saya tidak panjang lebar. Itu saja, mari bekerja sama, tidak bisa sendirian. Pengurus ini harus kerja sekali lagi tanpa gaji. Ya, bahkan saya bilang kalau digaji saya kaya sebenarnya karena banyak jabatannya. Ya, maaf di provinsi saya wakil ketua bidang hukum perundang-undangan di provinsi Jawa Barat. Ya, bahkan saya penasehat waktu itu DMI-nya. Karena adik Pak Toto itu kolonel angkatan Adi Toto Abdul Fattah itu ketua Doto yang di pesantren Al-Jabami itu mengundurkan pas selesai tugas, adiknya itu yang angkatan udara jadi imam, itu ketuanya. Saya dipilih karena dianggap tua, barangkali saya tuh Bapak sebagai dewan penasehat gitu. Begitu ya, urusan begitu-begitu aja. Ya, masalah agama. Jadi insya Allah kalau ada kekurangan komunikasi saja yang baik. Kami sama Pak Hendi, kalau beliau ini di KUA sudah berapa KUA saya ini sudah ketua ini, masih 2 tahun lagi saya terakhir. Karena masih ada sambutan, kita tunggu mungkin Ibu Camat harus kasih sambutan Pak. Jadi karena Ibu Camat harus sambutan, saya sekian saja. Sekali lagi tugas Bapak adalah sebagai pemimpin harus menjadi orang yang baik. Ditanya apa saja harus mampu memberikan jawaban kepada masyarakatnya dan harus mau bekerja, jangan mentang-mentang ketua merintah saja. Khadib pelayan, ya pelayan. Aman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.